Izin bertanya Pak Esra, kita percaya bahwa kematian itu ada akibat dosa. Artinya, jika sejak semula Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, maka seharusnya kematian itu tidak ada. Apakah berarti bahwa sejatinya manusia diciptakan untuk hidup kekal? Jika ya, apakah berarti juga dunia ini seharusnya kekal? Sebab kita tahu Adam dan Hawa ditempatkan di Taman Eden, dan itu adanya di bumi. Maka jika Adam dan Hawa kekal, bukankah berarti dunia ini di mana Taman Eden berada juga kekal? Juga dunia ini memang kekal. Apakah tidak ada kehidupan kekal di sorga bagi manusia? Mohon penjelasannya Bapak Pendeta. Ya, kalau memang Adam dan Hawa itu tidak berdosa, ya mereka tidak akan mati. Ya, kematian itu kan akibat dosa. Dalam Kejadian 2 ayat 17, pada hari kamu memakan buah itu pastilah kamu mati. Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa ialah maut. Jadi memang maut atau kematian itu terjadi sebagai akibat dosa. Maka logikanya adalah kalau sampai dosa tidak terjadi, Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, ya tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian, maka mereka pasti akan hidup kekal. Betul. Ya, hidup kekal di mana? Di bumi. Ya. Kalau begitu bumi juga kekal, ya. Nah, kalau memang Adam dan Hawa hidup kekal di bumi yang kekal, maka apakah tidak perlu surga? Atau tidak akan ada kehidupan di surga? Nah, begini saudara-saudara ya. Pertama-tama kita bisa melihat bahwa dunia memang diciptakan Tuhan dengan begitu baik. Di akhir penciptaan seluruhnya, Kejadian 1 ayat 31 itu, Allah melihat bahwa semuanya sungguh amat baik. Bahasa Ibraninya tov. Kebaikan yang sangat-sangat maksimal. Tapi kita bisa lihat akhirnya dosa merusak bukan hanya manusia tapi juga dunia ini. Dunia ini dikutuk juga. Terkutuklah tanah. Itu kata kitab Kejadian ya. Nah, lalu kita bisa melihat bahwa karena adanya kehancuran semacam itu, maka Tuhan juga sudah memberikan wahyunya tentang masa depan di mana akan diciptakan sebuah langit dan bumi yang baru ya. Nah, Wahyu 21 ayat 1. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi ayat ini berbicara tentang pembaharuan langit dan bumi. Langit dan bumi yang kita diami sekarang ini, bagian dari yang bersifat fisik ini, itu telah dicemari oleh dosa. Dan karena itulah maka Allah perlu mengadakan pemulihan. Bukan hanya pemulihan manusia, seperti yang dikerjakan Kristus di atas kayu salib, tapi juga pemulihan langit dan bumi ini ya. Dan karena itulah maka Allah akan menciptakan langit dan bumi yang baru. Lalu selanjutnya di Wahyu pasal 2 ayat 22 ayat 2 itu ya. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Yerusalem surgawi ini adalah tempat di mana orang-orang yang mati sekarang ini pergi ke sana. Makanya kita boleh berkata bahwa sekarang kalau kita mati maka kita pergi ke surga. Jiwa kita sementara tubuh kita masih ada di kuburan, jiwa atau roh kita itu pergi ke surga. Ya, Yerusalem surgawi itu gambaran dari surga. Di Ibrani 12 ayat yang ke-22. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi. Nah, kalau memang sekarang orang mati, jiwa atau rohnya pergi ke surga, tetapi itu bukan suatu kondisi yang selamanya. Dalam pengertian begini, bahwa di akhir zaman nanti Yerusalem surgawi itu atau surga itu akan turun ke bumi. Ya, akan turun ke bumi di dalam ayat yang tadi kita baca. Kota yang kudus Yerusalem baru turun dari surga. Nah, yang dimaksudkan dengan ini adalah orang-orang mati yang pada masa intermediate state. Intermediate state itu adalah zaman di mana sebelum akhir zaman. Ya, misalnya sekarang kita mati sekarang, kan belum saatnya Yesus datang.
Nah, maka ini namanya periode intermediate state. Nah, dalam periode intermediate state ini, kalau saya mati, jiwa saya atau roh saya pergi ke surga. Tapi nanti di akhir zaman, ya, kita bisa melihat bahwa Yerusalem surgawi turun ke bumi. Maka termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang jiwa atau rohnya itu ada di surga pada masa intermediate state. Itu akan turun ke bumi. Ya, itu dilihat dari kata-kata di bagian akhir dari ayat yang tadi itu ya, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Jadi kita bisa melihat bahwa memang saat ini kita waktu mati, jiwa atau roh kita ke surga. Tapi ada satu ketika di masa akan datang, kita akan turun ke bumi. Di langit dan bumi yang baru itu. Tapi apakah itu berarti bahwa kita tidak tinggal di surga selama-lamanya? Tidak juga. Karena pada waktu itu surga dan bumi itu telah menyatu. Dan Allah tinggal bersama-sama dengan umatnya di bumi. Dan bukankah surga artinya tempat kediaman Allah? Sehingga di mana Allah berada sesungguhnya adalah surga. Sehingga kalau Allah berdiam bersama-sama dengan manusia dalam langit, bumi dan baru, langit dan bumi yang baru, maka kita dapat berkata bahwa kita tinggal di surga bersama Allah, tapi kita juga tinggal di langit dan bumi yang baru. Ya, Anthony Hoekma mengatakan begini, dari Wahyu 21 ayat 2, kita belajar bahwa gereja yang dimuliakan itu tidak akan tinggal di surga atau di suatu tempat yang jauh di atas bumi, melainkan turun ke bumi untuk berdiam selama-lamanya. Ya, jadi kita bukan tinggal jauh di atas sana, tidak, akan tinggal dalam langit bumi yang baru. Sekali lagi, apakah itu berarti kita tidak tinggal di surga? Tidak juga, karena Wahyu 21 ayat 3. Lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka, mereka akan menjadi umatnya, dan dia akan menjadi Allah mereka. Kalau kemah Allah ada di antara manusia, bukankah itu surga? Maka disitulah kita bisa lihat surga sama dengan langit dan bumi yang baru. Apakah kita akan tinggal di langit dan bumi yang baru? Yes. Apakah tinggal di surga? Yes. Nah, karena waktu itu surga dan bumi menyatu. Ya, kalau sekarang surga dan bumi belum menyatu karena langit dan bumi yang baru belum ada, maka orang mati ke sana. Tapi waktu langit, bumi baru dan surga menyatu, maka yang sudah di surga itu turun tinggal di bumi ini bersama-sama dengan Tuhan. Dalam pengertian itu dapat dikatakan bahwa surga memang ada di bumi. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.